Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil yang belum disampaikan oleh Pak Arkom. Yang tunggal guru laling ganggu, tunggal konco laling gudo. Guru pada MKBUN ya. Itu tadi dikenalkan oleh Pak Hardika. Kemarin saya di pusat pengkajian Pancasila. Medino kajian terus. Kajiannya lama. Kalau sebentar umroh. Nanti dari 40 hari ya. Jadi kaji Pancasila terus. Ya itu nomor HP saya. Kalau kirim pulsa silakan Bapak Ibu semuanya. Yang perlu saya bawain gini. Sekarang lagi tren mesti seminar apakah pendidikan atau karakter yang lain pasti di era disrupsi atau revolusi industri 4.0 atau 0 tadi itu. Nah, saking seringnya saya kira kita itu menjadi lebay melihat disruption itu tadi, disrupsi itu. Seolah-olah nanti guru itu enggak ada gunanya ya. Masih adakah guru di depan kelas setelah nanti semua by digital itu. Apalagi karakter tadi itu. Nah, ternyata saya kemarin baca bukunya Pak Yudi Latif. Disrupsi itu tidak terjadi sekarang, dulu juga terjadi devolution. Tatkala waktu zaman batu ganti zaman perunggu. Perunggu hilang ganti zaman besi. Besi hilang ganti zaman plastik. Sekarang udah zaman digital. Tapi tidak menghilangkan batunya sampai dengan hari ini sebenarnya. Jadi sampai hari pun sudah zaman 4.0 pun batu masih digunakan. Ngulek sambal ranggai batu nggak enak. Sehingga Surabaya itu rujak itu 5.000 karena ulek kan tadi itu pakai batu. Batunya mahal, apalagi sambil pakai keringetan nyampe tambah lebih enak kalau gitu sebenarnya di situ sebenarnya itu. Lagi batunya juga rumah masih batu. Nah, sebenarnya yang tergantung itu adalah game changer-nya, pengubah permainannya saja sebenarnya. Oleh karena itu nanti guru apapun masih tetap dibutuhkan untuk era 4.0 itu. Nah, sekarang begini. Nah, sebenarnya karakter itu apa? Apa sih karakter itu? Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah nilai yang khas baik terpadu dalam diri seseorang, terlihatkan dalam perilaku, memancar dalam dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga dan olah rasa. Itu kalau sendiri sekelompok. Kalau karakter bangsa ya ini juga sama. Kalau perilaku kebangsaan yang khas bagi orang Indonesia itu adalah karakter bangsa. Nah sekarang konsep pendidikan karakter sendiri apa? Di sini adalah upaya kolektif sistemik suatu negara kebangsaan. Sehingga pola pikir kita bahwa pendidikan karakter bukan tanggung jawabnya guru toh. Supaya di pusat pendidikan tanggung jawab sekolah, masyarakat dan juga pemerintah di pusat itu. Ini kasihan ya, murid nakal, ini guru PMB ini guru agama nih. Selalu yang dikambing hitamkan guru PMB guru agama. Masa nih guru PMB sirah dikambing hitamkan lagi nambah sirah lagi kasihan. Guru PMB dan guru agama. Lama-lama, nah gitu. Terus gitu. Mengapa kok perlu pendidikan karakter? Saya singkat-singkat aja. Karakter itu sangat penting dalam kebangsaan dan bernegara. Ini orang Indonesia, itu orang Amerika, itu orang Arab, itu karakter yang ciri khas tadi penting bagi bangsa itu. Tadi Pak Arkom Singapura, Malaysia juga ada persoalan apa identitas orang Malaysia, orang Singapura itu. Mereka kehabisan identitas. Sebagai kemudi, kekuatan, tidak benar. Karakter tidak datang dengan tapi harus dibangun, dibentuk. Dilatihkan. Karakter dilatihkan, dibentuk, nggak bisa instan langsung jadi. Itu.
Itu eksistensi karakter. Yang kedua, fokus karakter apa? Menumbuhkan jati diri bangsa. Sehingga nanti kita akan apa? Menjaga ketuhanan NKRI, bentuk manusia dan seterusnya belah mulia dan bermartabat sesuai dengan yang tadi di undang-undang Sisdiknas itu. Itu tujuannya sangat luar biasa. Itu jadi manusia malaikat sebenarnya itu. Iman, takwa, bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi ini luar biasa. Ya itulah memang harus itu idealisasinya harus ke sana. Tapi nggak mungkin kita akan bisa wujudkan sampai di situ. Orang sukses bukan capaian, tapi proses menuju itu adalah sukses untuk ukurannya di situ sebenarnya. Nah berikutnya, sekarang mengapa tadi realitasnya direduskan seperti ini. Generasi milenial yang tadi sampaikan Bapak Arkom dan juga Bapak Ibu semua semakin paham sekali ke seminar. Selalu tidak bisa lepas dari namanya teknologi yang komunikasi HP sekarang, misalnya yang sederhana. Kemarin saya bimbing skripsi di sini di IPS itu ada skripsi tentang no mobile smartphone. Jadi bagaimana tidak bisa meninggalkan smartphone kalau diajar oleh guru atau siapapun bertemu selalu asik dengan HP-nya sendiri. Beritan dia ya, beritan HP-nya sehari. Lalu guncangan diskusi pada politik ekonomi, ternyata hoax juga tidak Indonesia, dunia juga sudah terkena hoax. Kemenangan Donald Trump katanya kemarin juga terlepas dari hoax juga. Hoax terhadap siapa? Ada Hillary Clinton. Termasuk Indonesia juga kemarin. Hoax semua kita kena hoax juga. Ini juga wacana tentang suka. Jadi dunia sekarang sudah bergolak, tidak tentu, beragam dan seringkali membingungkan. Jadi kira-kira atau era post-truth sekarang kebenaran sekarang itu bukan dianggap hanya persepsi, bukan sebagai sebuah fakta. Kebenaran itu persepsi. Kebenaran adalah mauku, itu kata era post-truth itu seperti itu. Dan inilah pentingnya menyampaikan karakter. Nah, sekarang berikutnya adalah seperti ini Bapak Ibu yang tadi sampaikan. Contohnya sekarang fenomena saat ini seperti di gambarannya, bagaimana anak-anak kita lihat ramai seperti ini. Kemudian seperti ini kita lihat juga fenomena saat ini, Bapak Ibu. Kedua, juga seperti ini degradasi moral, narkoba, penegakan hukum yang juga lemah, kemudian yang lain teror juga tadi disampaikan. Nah, sekarang itulah pentingnya pendidikan. Karena pertanyaan adalah bagaimana pendidikan karakter itu yang kita lakukan. Ada beberapa pikiran yang Bapak Ibu atau kita pahami bersama bahwa tidak perlu merubah tujuan dasar pendidikan terdahulu, tapi metode dan pendekatan yang diubah. Jadi seperti disrupsi tadi itu hanya game changer yang kita ubah. Tujuan pendidikan yang lama tadi, long life education, pendidikan anak itu tetap saja. Tapi yang kita ubah adalah metode dan pendekatannya. Sehingga kalau tadi sampaikan PMP kenapa hanya hafal, kita ubah. Jangan hanya dilatihkan apa sih demokrasi, apa sih politik, tapi tidak dilatihkan. Paham gotong tapi tidak pernah dilatihkan cara bergotong royong, cara berdemokrasi yang baik. Harus dilatihkan tiap hari. Anak-anak diskusi, sudah kelompok, ini tidak menggoni, tapi makan haji di kantor. Kumpul ini harus dijadikan dan ditungguin loh gurunya. Bojoku ngajar bahasa Inggris lagi. Nah, tidak perlu apa lagi sini. Merubah orang itu pendidikan untuk memenuhi pasar, diubah untuk apa? Untuk akal budi, karakter. Kalau karakternya baik, di mana saja akan bisa akan sukses. Pintar sundul langit tapi akal budinya nggak baik, sulit akan bisa meraih kesuksesan di situ. Makanya penting akal budi itu. Jadi Pak Jokowi atau Pak Nadiem, kenapa karakter menjadi program yang pertama? Kalau karakter budinya baik, insya Allah akan bisa diterima di mana saja pekerjaan itu, pekerjaan apa saja itu adalah karakter yang paling penting. Dunia pendidikan harus berbasis kapabilitas, bukan kompetensi lagi. Apa? Jangan hanya menjadi masuk batu bata, tapi masuk apa? Anak lihat yang bisa elastis, bisa menjadi perubahan di situ. Kita ubah mindsetnya di situ. Nah, masa pendidikan harus mengubah literasi dari kultural, sosial, religius, literasi. Makanya tadi Pak Arkom, seni penting, nyanyi, lagu, film, nembang. Nah, sekarang bahasa Jawa juga jarang bisa nembang.
Walaupun di SD SMP ada pelajaran gusto, begitu ada kembang diluncar dia ambil gurunya. Orang sembang soalnya gurunya. Di YouTube, nah gunakan makanya teknologi tadi sebagai instrumen kita gunakan untuk apa? Untuk melatihkan. Masuk guru nggak bisa dengan YouTube tadi ya, kadang belum, atau apa mana, pucuk, mijil, nah itu coba gurunya. Nanti tak nanya teman aku mulai mijil sampai pucuk saya bisa nembak. Nah, gitu. Matematika itu penting juga. Kira-kira itu. Oke, bekerja ini. Orang telah berubah dari pengajaran menuju pendidikan plus. Peran pendidikan harus bergeser dari pengetahuan kebenaran apa menciptakan nilai sekolah itu. Jadi sekolah tempatnya untuk membangun nilai yang baik. Jadi saya jadi ketua komite di seminar teman saya ini pagi misalnya kalau datang berdoa itu adalah basis menciptakan apa value dan karakter di situ sebenarnya. Kira-kira di situ yang kita lakukan. Beliau kata pada harus apa? Pendidiklah anak sesuai dengan apa zamannya. Kalau sekarang zaman data digital citizenship, ya, kita seperti itu. Nggak bisa seperti dulu, kita nggak bisa memaksa seperti itu. Dulu anak-anak itu kalau gurunya datang sepeda tak royokan ya, tas sepeda ini. Saya kira guru nggak bisa panjang tas, muridnya malah diletak kesel apa kayak gitu. Malah saya kira ini sungguh. Om saya ngajar gitu, uangnya gitu saya. Oh, Pak Guru batuk gitu. Jadi nggak ngerti, nggak bahasa, nggak tanggap. Dia menang sekarang. Om lagi cuma marah loh Pak batuk ya gitu terjadi. Ini adalah kita ikut perubahan. Nggak bisa kita maksa seperti dulu. Cara mendidik mengambil karakternya. Bisa dikandani ojo nuli bantal kok dunen wedi. Saya ingin jawab sopir bisa jatuh nuli bantal nggak dunen sekarang. Ini problem yang harus kita lakukan, merubah cara mendidik. Mestinya harus apa? Bantal itu untuk kepala, bukan untuk pantat. Itu contoh pembelajaran tidak tuntas sehingga tidak menghasilkan sebuah wisdom. Kita hanya ngajar anak, jangan buang sampah nanti banjir. Itu contoh pembelajaran tidak tuntas. Coba anak pintar nggak banjir. Pak ini musim kemarau, sampah-sampah juga nggak banjir. Jadi kalau contoh ini nggak tuntas contoh, nggak tuntas. Anak jangan buang sampah sembarang tempat. Kalau musim penghujan itu akan menutup saluran selokan, itu bisa menyebabkan banjir. Contoh pembelajaran tuntas akan menghasilkan wisdom, ada rasionalisasi yang tadi itu harus dilakukan oleh guru. Orang main-mainan itu, tapi diberi rasional, nggak ngandani itu sebenarnya di situ. Kira-kira. Oke, nah pendidikan karakter itu adalah ibarat mengukir. Anak bapak itu harus bertahan lama, berseni tinggi, perlu kesabaran. Dan uang itu terus menerus. Di SD saya itu pendidik apa kejujuran, bikin kantin kejujuran, bayar dewe, cukup dewe, nusin dewe, seminggu bangkrut. Enggak, orang larang, nggak boleh seperti itu, harus berkorban. Laki terus dipraktekkan terus itu kejujurannya. Seminggu bangkrut larang. Ini terus story, ini baru dosari gini ini kejujuri. Jadi seperti harus kita ubah. Mendidik itu perlu kesabaran. Nggak bisa instan hasilnya. Ya ini sulapan, dia sulapan untuk tidak langsung jadi. Pendidikan itu perlu apa? Kesabaran, patience nah, kira-kira begitu. Ini apa pikiran-pikiran kita lakukan. Nah berikutnya ini, makanya pembelajaran yang baik tadi seperti ini sudah tapi ada communication, collaboration. Tadi ibu kolaborasi dengan orang tuanya tadi itu. Baik juga ada critical and problem solving. Tadi makanya Pak Akom open dengan apa? Question dan problem di situ belajar itu. Nah sekarang kita itu terjebak ngajar itu mesti apa? Terjebak dengan buku. Buka buku sekian besok buku sekian bukannya sumber belajar, bukan mengajarkan dari buku itu salah satu saja. Berikutnya ini kompetensi satu seperti ini tadi sudah disampaikan Pak Akom. Ini juga harus dibuka. Cara mengajarkan anak jika kami CIS sudah dengan zaman ini seperti ini. Kemudian apa digital seperti ini dan Bapak Ibu nanti bisa dikopi. Kemudian alur pikir dengan kata bukan seperti ini Bapak Ibu. Kurang jelas ya tadi, kurang cilik ya. Tidak ini nggak cukup nih cara begini. Nah, monggo kira-kira jadi ini adalah
biar kita ngeliat gitu ya. Jadi Pancasila sebagai bahasa tadi konsensus nasional itu di sini. Nilai yang dikembangkan itu di sini, programatik. Ini nilai-nilainya dikembangkan dan akhirnya moralnya mencapai masyarakat adil makmur yang ini kalau bikin kata bangsa. Mungkin nanti di berikutnya ini kalau secara perubahan karakter, secara makro begini. Jadi karakter itu tidak hanya diajarkan di sekolah, tapi juga di masyarakat dan juga di keluarga. Makanya di sini adalah teori-teori pendidikan, teori sosial, teori psikologi harus menjadi basic untuk pengembangannya. Pengalaman harus dilihat nyata dari kemudian undang-undang agama, Pancasila. Berikutnya adalah lingkungan di satuan pendidikan, kemudian keluarga, di masyarakat. Caranya bagaimana? Harus lewat apa? Pelembagaan, pembudayaan dan habituasi dibiasakan. Jadi tadi saya katakan nggak bisa hanya diajarkan, terus dibiasakan setiap hari. Kalau jadi kebiasaan itu akan menjadi budaya, menjadi karakter tadi. Like esok bangun pagi itu biasa ya menjadi karakter. Enggak berat. Kalau anak dilatih terbiasa bersedekah atau Jumat bersedekah atau Jumat bersih, itu adalah kebiasaan, itu akan menjadi kebiasaan, jadi karakter, jadi budaya tadi itu. Makanya penting kebiasaan tadi itu. Orang yang dihadani tadi itu, kira-kira itu. Nah, ini contoh kenapa habituasi seperti ini, kebudayaan. Kalau pagi datang, salaman, buang sampah di tempatnya, mana yang basah, mana yang kering, dia biasaan juga kelompok seperti itu. Pelembagaan tadi ada moral normal. Kalau tadi mata pelajarannya itu tidak hanya pada PMK, tapi semua mata pelajaran harus bertanggung jawab dengan karakter. Misalnya olahraga, misalnya juga biologi, kimia. Kalau nggak bisa materinya, tapi diintegrasikan dalam metode pembelajarannya. Pakai metode diskusi, metode kerja kelompok, itu kan bagian juga building karakter sebenarnya di situ, kira-kira. Nah, pelembagaan seperti ini Bapak Ibu, pengembangan nilai di Pancasila sesuai dengan visi dan misi sekolah. Ini kalau pelembagaan. Nilai Pancasila dan pelaku diharapkan didirikan dan dirumuskan secara jelas. Nah, kemudian perilaku yang diharapkan sesuai dengan nilai Pancasila dituangkan di dalam tata tertib sekolah. Jadi nilai Pancasila yang tadi religius, humanis, persatuan, demokrasi, keadilan itu dituangkan dalam tata tertib di sekolah sebagai bentuk pelembagaan. Kemudian perilaku yang menyimpang koreksi secara perilaku diberi dipelatih dengan prosedur yang jelas. Kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan harapan dihargai secara teratur. Yang sudah sesuai ya dihargai, diberi reward. Diberi reward. Sekarang itu terjadi apa? Sekolah-sekolah itu guru itu kurang memberikan reward. Namanya kalau ngajar itu obral ancaman tapi pelit pujian. Menghindari itu, nggak pernah memberikan good, excellent, baik, jarang sekali. Kenapa? Tuh guru hanya ngancam, menghindari itu tapi pelit pada pujian. Padahal orang dipuji itu seneng sini. Anak ada puji akan memberikan gairah motivasi belajar lebih tinggi. Orang Indonesia itu kan isi nggak ada dipuji. Oh, Barat kalau dipuji, you are beautiful, berarti bilang thank you. Kalau Indonesia kamu cantik, gitu. Padahal ya seneng aslinya gitu. Ketopan, ngobrol aslinya seneng dipuji itu sebenarnya. Kutunya pujian penting di Batu. Dulu saya waktu ngajar itu peer teaching itu cara membuka pelajaran dilatih berkali-kali, cara membuka pelajaran dilatih berkali, cara membuat pertanyaan dilatih, cara memberikan penguatan dilatih. Sekarang kurang barangkali sehingga anak-anak atau guru-guru yang sekarang muncul itu tidak seperti guru yang dulu itu seperti dulu itu, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini pembudayaan, memakai keteladanan, teguran, penghargaan, sanksi yang tepat. Ini Bapak Ibu bisa baca, keteladanan itu penting. Mungkin sekarang itu banyak guru hanya bisa tips tapi tidak bisa to educate, mendidik.
Padahal guru tadi kan menjadi kadang-kadang mendidik, jadi contoh kan. Guru lagi gugu dituru, nah gugu ditugulan ditiru. Orang minggu turu kan gitu. Guru ditugulan ditiru. Kakak seminggu tuh bagus ya. Ditugulan ditiru. Makanya pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini karena kita selalu diteladani. Baik, nah, penghargaan maka terus. Nah ini secara personal seperti ini. Ini kalau dalam pembelajaran seperti ini. Ini dalam semua KBM di kelas, di semua mata pelajaran. Bukan tanggung jawabnya sudah dengan peraturan Presiden nomor 8 sudah 17, penguatan dengan sebuah tanggung jawab semua mata pelajaran. Menganiaya bagaimana pelajaran biologi, mata pelajaran kimia, memasukkan kalau tadi sampaikan tidak bisa di materinya, tapi bisa dimasukkan dalam metode pendekatan dan medianya yang bisa membangun nilai Pancasila di situ. Nah, nilai apa? Nah, di situ yang kalian tinggal 5 itu kalau sebenarnya di PP Peraturan Presiden nomor 8 itu diringkas dari 5 ini. Tadi apa? Integritas, religius, gotong royong, mandiri. Apa lagi satunya? Nasionalisme. Itu adalah ringkasan dari pasal 3 Peraturan Presiden 8 tahun 2017. Oke, kira-kira itu. Nah, konkretnya seperti ini. Kalau tadi Pak Presiden itu misalnya memiliki ambisi, apa kata harus kamu jujur, disiplin. Kalau berlaku instan, ya harus kamu kerja keras, peduli sosial dan lingkungan. Ini karakter saya kembangkan. Kalau anak-anak sekarang cinta kita kehebatan, ini nilai bisa kita bangun. Kalau percaya diri, dibangun karakter mandiri, tanggung jawab. Ini karakter bisa kita kembangkan untuk generasi Z yang sekarang usia 9 sampai 34 tahun itu. Nah, kira-kira itu. Nah, ini apa? Anak-anak sekarang seperti harapan yang bisa seperti itu. Nah, sebagai penutup, silakan Bapak Ibu tangannya diginikan semuanya. Tangannya diginikan semuanya. Ya, mana tangannya semua. Baik, sekarang pegang dagu. Wah. Loh, dagu ini sih loh, ini dahi. Dagu kan sini. Dagu, salah perkataan saya bukan saya tadi. Jadi apa Bapak itu?